Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kalian menjadi orang sukses semua, orang yang cerdas semua, orang yang ya finansialnya kecukupan lah, nggak kekurangan gitu teman-teman. Amin ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua ya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, atau di pertemuan kali ini, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada altcoin ya masih seperti ini aja lah ya. Siapa tahu nanti harganya cepat recover gitu, harapannya dari saya teman-teman, cepat recover. Nah kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat dengan kinerja altcoin sekitar 90-95% ini dalam keadaan hijau royo-royo ya kan. Meskipun ya mulai berubah dengan merah, masih ada sekitar 5%-an dalam kondisi yang kurang bagus teman-teman, termasuk ada SRP ya, Cardano ini sedang mengalami koreksi juga. Nah, akan tetapi di sini teman-teman ya, ada kabar penyemangat buat para komunitas XRP. Ya ini suatu penyemangat loh ya, penyemangat. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama ya, di mana untuk harga SRP memang cenderung saat ini tertahan di level 5 ya. Harapannya kan kita recover nih. Harapan daripada komunitas SRP, ayolah recover, kita naik, kita mendekati ATH yang kita miliki dulu kan, harapannya seperti itu sebelum kita menembus ke ATH baru. Nah, akan tetapi teman-teman, salah satu statement ini meyakinkan nih ya, bakal ya bisa geser Ethereum atau BNB gitu ya kan. Nah, secara logika kalau geser Ethereum itu memang harga dari market cap daripada SRP mau sampai berapa? Mau ngalahin Bitcoin kah kalau mau geser Ethereum ya? Nah, ini kalau mau geser Ethereum dalam hal harga ya. Kalau dalam hal harga memang dia harus market capnya gila-gilaan ya. Secara logika nggak mungkin ya. Akan tetapi teman-teman, di sini kalau kita nggak bisa geser harga daripada Ethereum, setidaknya kita geser market capnya gitu loh ya. Jadi kita bisa menduduki posisi kedua dengan harga yang mungkin nggak terlalu mahal tapi market cap tinggi gitu teman-teman. Nah ini sangat menarik karena ini bisa terjadi juga gitu. Kenapa? Karena hal ini gitu ya kan. Nah, di sini adalah beberapa faktor yang bisa mendorong daripada yang kita sampaikan di awal tadi tentang SRP ya. Jadi pakar mengatakan SRP ETF akan mendorong investasi dan utilitas, menembak harga daripada SRP bisa jauh lebih tinggi lagi ya. Selain harga daripada SRP ini bisa naik lebih signifikan, teman-teman di sini juga akan mengacu pada market cap-nya juga yang notabene mungkin nih, karena di sektor cryptocurrency nggak ada yang mungkin ya. Semuanya berhalu ya, semuanya berawal dari halu, dan lama-lama halu tersebut bisa jadi kenyataan, bisa jadi juga tidak jadi gitu ya kan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan market cap daripada si Ethereum, BNB ini juga bisa tergeser. Ya mungkin awalnya akan menggeser BNB dulu lah ya sebelum ke Ethereum. Nah, bayangkan saja ya kan, sayang sekali si SRP ini nggak ngeluarin token meme ya, seperti BNB, seperti Ethereum, Solana, dan blockchain lain yang ngeluarin token meme ya. Si XRP ini hanya fokus terhadap CBDC kali ini ya, seperti itu teman-teman. Dan tentunya di sini menariknya dengan adanya rumor-rumor tentang ETF XRP ini, yang dimana seorang pakar mengatakan ketika memang akan ada ETF XRP, maka di sini akan mendorong nilai investasi dan utilitas serta bisa menembak harga daripada SRP jauh lebih signifikan. Nah, hal ini diperkuat juga dengan statement ini, di mana Ripple ini mempekerjakan nih manajer senior untuk mengelola inisiatif XRP ETF. Oke, jadi Ripple ini udah mulai mempekerjakan nih tentang manajer senior ya untuk mengelola mengelola inisiatif daripada SRP ETF ya, karena memang rumor-rumor tentang SRP ETF ini sedang booming juga sebenarnya teman-teman ya, yang dimana awalnya adalah Bitcoin ETF ya. Bitcoin ETF ini sebenarnya udah dapat lampu hijau sejak lama sebelum ter-approval oleh SEC ya kan. Nah, setelah Bitcoin ETF itu sudah ter-approve ya kan, rame lagi nih tentang Ethereum ETF ya kan. Nah, Ethereum ETF ini rumornya atau kabar burungnya ini bisa terrealisasi di bulan 5. Nah,
Di bulan 5 itu kalau memang benar-benar ETF XR apa ETF Ethereum ya, ETF Ethereum ya teman-teman, sorry. ETF Ethereum akan terrealisasi pada bulan 5, rumor burung yang beredar. Nah, ketika ETF Ethereum ini bisa terrealisasi pada di bulan 5 nanti, maka di sini akan membuka peluang bagi XRP untuk persetujuan daripada ETF juga ya. Ini yang akan membawa persentase nilai yang unik. Nah, jadi statement atau artikel yang kita bahas di awal tadi dengan artikel ini yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari teman-teman, sedangkan saat ini udah Februari ya kan. Ini memperkuat dengan statement ini yang dimana Ripple udah mulai mempekerjakan nih ya kan, untuk mengelola tentang inisiatif XRP ETF gitu ya kan, mantap jiwa. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini di mana seorang anggota komunitas XRP terkemuka telah menguraikan pendekatan dua arah yang dapat diterapkan oleh dana yang diperdagangkan di bursa ETF XRP untuk mendorong XRP ke tingkat harga yang tak tertandingi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di X, desainer games Scott Stringer baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai strategi 2 kali lipat ya kan, 2 kali lipat yang dapat ditawarkan oleh ETF spot daripada si XRP untuk merangsang operasionalisasi ya kan dengan harga XRP. Nah, jadi menurutnya dua arah kenaikan harga yang signifikan melalui ETF adalah melalui faktor investasi dan utilitas. Nah, jadi sisi investasinya di mana komentar strategis baru-baru ini didasarkan pada postingan sebelumnya di mana ia menguraikan bagaimana pembuatan ETF untuk XRP dapat menyebabkan kenaikan harga. Nah, dia menguraikan skenario di mana dana ETF memperoleh XRP dari bursa publik, mengunci XRP dan kemudian menjual saham derivatif kepada investornya. Nah, menurutnya proses ini akan mengurangi pasokan XRP yang tersedia di pasar. Bener ya, karena mereka entitas-entitas besar yang mau ngeluarin daripada XRP spot ETF ini, mereka harus memiliki the real coinnya dari bursa ya, karena XRP nggak ditambang bos ya, beda dengan Bitcoin, XRP nggak ditambang ya kan. Kalau Bitcoin ya kan, seperti BlackRock, Fidelity dan masih banyak yang lainnya, itu dia bisa mendapatkan aset Bitcoin dari miners ya. Ketika miners nggak cukup baru dia pergi ke bursa. Sedangkan XRP nggak seperti itu. Mereka yang ingin punya XRP ketika ingin ngeluarin XRP spot ETF, mereka harus beli di bursa. Ini yang akan membawa persentase nilai harga daripada XRP akan naik. Seperti itu teman-teman, skenario secara simpelnya. Nah, jadi meningkatnya permintaan dan meningkatnya nilai XRP ya. Jadi lebih lanjut Staying Rubber mencatat bahwa sebagian besar investasi global akan menyalurkan investasi mereka melalui ETF XRP. Dia menyarankan agar para investor ini adalah pemegang saham jangka panjang dengan perspektif 1 dekade. Oke. Dari sisi utilitas ya. Dari sisi utilitas, ketika XRP spot ini akumulasi ya kan, ter-ACC atau terrealisasi gitu teman-teman ya. Jadi memperkenalkan gagasan aspek utilitas XRP dalam konteks ETF. Nah, hal ini menunjukkan bahwa selain dipandang sebagai sarana investasi, mungkin juga dapat nilai utilitas yang dimana kalau kita lihat bersama-sama secara khusus Strang Labor mengusulkan bahwa aspek utilitas akan mencerminkan dana yang diperdagangkan di bursa keuangan tradisional. Meskipun demikian, ia menegaskan akan ada perbedaan. Nah, secara khusus, Strangeber berpendapat bahwa XRP dalam skenario utilitas ini akan dikumpulkan menjadi pusat likuiditas institusional untuk digunakan lebih lanjut. Pada dasarnya, skenario ini menyeratkan bahwa XRP yang dipegang oleh ETF tidak hanya dikunci, tetapi juga digunakan secara aktif dalam pusat likuiditas institusional. Hub ini dapat memanfaatkan transaksi pembayaran atau aplikasi XRP lainnya berdasarkan pandangan ini. Nah, Strangeber berpendapat bahwa harga XRP tidak memiliki arah alternatif selain naik ya. Jadi dia menurut orang ini harga XRP nggak akan turun, melainkan akan terus naik gitu teman-teman ya. Namun kalau nggak pernah turun, saya kurang setuju. Karena apa? Ketika naik pasti akan ada yang taking profit dan itu akan menjadi nilai yang mungkin cukup terjadi koreksi lah ya, walaupun nggak dalam gitu loh ya.
Namun perlu dicatat bahwa kedua skenario tersebut bersifat hipotetis dan bergantung pada prospek ETF SRP itu sendiri yang pada saat perlaporan belum ada perusahaan terkemuka yang mengambil langkah untuk mengembangkannya. Hal ini terlepas dari posisi regulasi SRP yang menguntungkan di Amerika Serikat. Nah, semuanya itu terkendala di SEC sebenarnya ya. Mungkin nanti ketika SEC dengan Ripple ini udah clear, ya tidak menutup kemungkinan seperti yang saya bilang teman-teman, SRP akan memiliki jalan tolnya sendiri dan dia akan ya gaspol aja gitu teman-teman ya, untuk menembus segala sesuatu tanpa halangan gitu ya kan. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang SRP ya, semoga sedikit membantu dan salam cuan.